Mbak Bila. Selamat pagi Bu Rani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Hari ini saya akan melakukan seleksi selanjutnya setelah seleksi wawancara kemarin, yaitu saya akan memberikan soal kasus terkait dengan job Mbak Bila saat ini, dan saya ingin mengetahui gimana tanggapan Mbak Bila sebagai Head of Customer Development Es Krim. Mohon bisa dibaca Ibu Bila dulu. Baik, jika sudah, Mbak Bila bisa menjawab soal-soal tersebut dengan mempresentasikan kepada saya. Baik Ibu, untuk solusi dari masalah yang pertama yaitu strategi customer and channel 360 derajat, yaitu dengan target plus 10 poin market share. Di sini saya akan membagi outlet menjadi 3 tier yang baru, yaitu yang pertama adalah tier 1, di mana hal ini adalah priority grow outlet atau yang biasa disingkat dengan PGO, dengan 250.000 outlet GT yang sudah punya freezer, walls, and traffic tinggi. Hal ini yang akan kita pertahankan mati-matian. Lalu untuk yang tier kedua yaitu modern trade plus quick commerce, di mana hal ini kita jadikan profit pool utama. Lalu untuk tier ketiga yaitu sisanya, di mana hal ini kita biarkan natural depression. Investasi term saya geser dari 22% NSV menjadi 26% NSV khusus untuk PGO plus MT Keycord. GT tetap jadi volume engine dengan target 62% volume di tahun 2027, tetapi MT plus Keycom akan jadi value engine dengan target 52% value di 2027. Program unggulan ini saya namakan dengan Walls Executive Partner, di mana hal ini adalah 50.000 outlet GT terbaik akan mendapatkan yang pertama yaitu freezer branding permanen, lalu yang kedua volume rebate sampai 15%, yang ketiga loyalty point yang bisa ditukarkan pulsa atau barang. Dengan kombinasi ini, saya yakin kita bisa ambil kembali plus 10 poin market share dalam waktu 24 bulan atau 2 tahun. Lalu untuk solusi dari masalah yang kedua yaitu revenue growth management and pricing, itu balikin margin ke 27%, dimana kita sedang kena cost pressure 18-20%. Jadi kita tidak bisa lagi main harga murah secara membabi buta. Lalu strategi RGM saya ada 4 pilar, yaitu yang pertama adalah pack price arsitektur baru, yaitu dengan launching 5 SKU Fighter Fresh. Yang pertama yaitu pedal propane power dengan harga Rp3.000. Lalu yang kedua ada Cornetto Mini dengan harga Rp5.000 untuk langsung melawan Nice dan kami punya di GT.
Lalu untuk strategi yang kedua yaitu premiumisasi di MTN Kikon dengan harga maknum dan Vieta naik SPR sebesar 8-12%. Lalu untuk strategi yang ketiga yaitu promo matchline berupa total dengan stok buy 10 get 2 free. Kita ganti jadi mix and match bundle plus digital voucher via Gojek maupun Grab, mana diskon Grab turun dari 28% menjadi 19%. Lalu untuk strategi yang keempat yaitu trade times lebih tajam, di mana hanya outlet yang patuh hologram yang dapat full rebate. Dengan kombinasi ini, saya proyeksikan menjadi plus 3 poin margin dari mix improvement, lalu plus 1,5 poin dari pricing and promo efficiency, mana hal ini adalah total gross margin kembali ke 27,8% di akhir 2027. Lalu untuk solusi dari masalah yang ketiga yaitu road to market and capability building, yaitu coverage kita sekarang hanya 68%, terutama lemah di Indonesia Timur dan rural. Rencana RTM saya yang pertama di tahun 2026 yaitu menambah 12 distributor baru di Indonesia Timur dan Kalimantan. Lalu yang kedua adalah pilot 400 orang, 3 tahun practice sales force digital khusus warung 2026. Yang ketiga ada model hybrid, di mana Unilever salesman fokus PCO, 3PF fokus coverage expansion. Untuk tim executive 180 orang yaitu Q1 2026, yaitu adalah semua ikut training Perfect Store 2. Yang kedua, target 95% sertifikat BNSP level 5 sampai 6 dalam 18 bulan. Yang ketiga, saya akan buat dashboard baru yaitu Walls Eyes berbasis GPS dan foto recognition dengan submit laporan naik dari 61% menjadi 98% dalam waktu 6 bulan. Lalu untuk masalah yang solusi dari masalah yang ketiga adalah digital and quick commerce, di mana hal ini adalah dari 9% menjadi 30% dalam waktu 2 tahun. Ini growth engineer masa depan, blueprint saya pada tahun 2026 sampai 2027. Yang pertama adalah partnership eksklusif dengan Gojek, di mana hal ini adalah Wars menjadi official ice cream partner GoFood Mart dengan target 800.000 transaksi per bulan di 2027. Yang kedua yaitu meluncurkan 15.000 unit Walls Express Freezer, dimana hal ini adalah mini freezer khusus GoMart dan GrabMart. Lalu untuk yang ketiga yaitu assortment 70% high margin single serve, yaitu Magnum Mini, Cornetto Discount, Asian dan Dutch. Lalu untuk yang ketiga adalah exclusive bundle, cuman hal ini adalah Walls After Office Treat, yaitu 2 Magnum Mini plus 1 Cornetto dengan harga 35.000 di Qcom. Ini sudah saya hitung dengan grow Qcom sebesar 45%. Lalu kita realistis sampai 30% kontribusi di 2027. Selanjutnya untuk solusi dari permasalahan yang kelima yaitu leadership dan stakeholder management. Dengan investasi senilai 450 miliar rupiah, saya tahu ini butuh uang besar. Cara saya mendapatkan buy-in adalah dengan cara minggu depan saya akan presentasikan Project Walls Reborn ke CEO dan board dengan simulasi yang pertama yaitu total investasi senilai 480 miliar dalam waktu 24 bulan. Lalu yang kedua adalah ROI dengan
1,9 kali dalam waktu 36 bulan. Yang ketiga ada payback dengan periode waktu selama 22 bulan. Selanjutnya, saya akan membentuk cross functional task force yang saya pimpin langsung dengan CD, marketing, finance, supply chain, dan bahkan UIN. Marketing membuat regional team di Singapura, saya akan bawa data. Kalau kita tidak investasi sekarang, kita akan kehilangan market leadership di Indonesia, yaitu pasar terbesar es krim se-Asia. Resiko terbesar yang saya antisipasi yaitu yang pertama adalah inflasi bahan baku lebih dari 22% dengan mitigasi hedging susu dan palm oil sebesar 70% kontrak sampai 2027. Yang kedua adalah kompetitor balas lebih agresif, mana hal ini kita siapkan contingent fund sebesar 80 miliar rupiah untuk price war. Lalu yang ketiga adalah tim burnout, yaitu saya akan tambah 280 headcount 3PF plus redesign incentive. Next. Terima kasih atas presentasinya Mbak Bila. Untuk hasilnya saya akan memberitahukan ke seleksi selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Rani. Selamat pagi Bu Bila. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Hari ini Anda akan melakukan seleksi berikutnya setelah seleksi wawancara kemarin. Hari ini Anda akan diberikan contoh soal kasus. Nanti silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian presentasikan tanggapan Anda kepada saya. Silakan bisa dipresentasikan. Saya sangat mengapresiasi kasus ini karena ini situasi nyata yang sedang kita hadapi di Beauty and Wellbeing Modern Trade Q3 2025. Saya akan jelaskan satu persatu bagaimana saya sebagai Head of Modern Trade BNW saat ini akan langsung mengambil alih dan menyelesaikan 4 masalah besar ini dalam waktu sangat singkat. Yang pertama itu permasalahan display dan planogram yang tidak konsisten di 740 toko. Masalah ini membuat produk B&W kehilangan visibilitas dan kesempatan penjualan. Tindakan saya sebagai Head of Modern Trade B&W yang pertama melakukan audit cepat seluruh toko bermasalah, dimulai dari Watsons and Guardian yang berkontribusi terbesar pada B&W. Lalu kedua adalah mengirimkan merchandising page team selama 30 hari untuk merapikan planogram pada toko prioritas. Yang ketiga, menyetujui kolaborasi BA bersama retailer dengan skema share cost untuk menjaga rak premium sepanjang hari. Lalu keempat, memastikan planogram nasional distandarisasi ulang dan disosialisasikan ke seluruh klaster. Lalu permasalahan kedua, ketidaksesuaian eksekusi promo antar retailer Tier 1. Hal ini menimbulkan kebingungan retailer dan mengancam kepercayaan mereka terhadap Unilever. Tindakan saya yaitu melakukan klarifikasi resmi ke seluruh retailer terkait mekanisme promo nasional yang benar.
Lalu melakukan investigasi internal 7-10 hari untuk memastikan apakah terjadi miskomunikasi atau kelebihan janji dari tim lapangan. Lalu melakukan revisi kontrol internal. Semua perubahan promo harus melalui single approval channel dari MT-BNW. Menegosiasikan ulang JPP agar retailer kembali percaya bahwa Unilever konsisten dan transparan. Lalu masalah yang ketiga yaitu out of stock 16% akibat gangguan produksi sunscreen. OOS berkepanjangan menyebabkan rak premium Unilever diambil alih kompetitor. Langkah perbaikan saya adalah yang pertama, menyusun recovery stock plan mingguan dengan supply chain and factory untuk memastikan sunscreen kembali normal dalam 6 minggu. Lalu kedua, melakukan prioritas distribusi. DC area wisata yaitu Bali sampai NTT dan area UV tinggi menjadi prioritas utama. Yang ketiga, memastikan retailer tidak mengganti rak secara permanen dengan menawarkan kompensasi display terbatas selama masa pemulihan OS. Untuk masalah yang terakhir, penurunan kinerja tim MT-BNW, rendahnya kecepatan laporan dan kunjungan membuat respon lapangan lambat. Perbaikan yang langsung saya lakukan yaitu menetapkan KPI baru berbasis store execution dengan monitoring harian. Lalu melakukan coaching sprint untuk 27% anggota tim yang menunjukkan penurunan performa. Lalu memperbarui jadwal kunjungan untuk menambah frekuensi pada toko-toko yang kehilangan rak premium. Lalu yang terakhir, mengimplementasikan insentif mingguan untuk tim dengan eksekusi terbaik di modern trade. Baik, terima kasih atas presentasinya pada hari ini Mbak Rani. Untuk seleksi berikutnya akan kami infokan lebih lanjut.